Oke, ketemu lagi dengan bersama Bapak di sini, Pak Sadri. Kita akan lanjutkan pelajaran matematika kita hari ini. Kita akan lanjutkan pembahasan kita tentang bilangan. Nah, sekarang kita masuk mengenai bilangan bulat. Bilangan bulat adalah bahasan pertama dalam materi kelas 7. Apa itu bilangan bulat ya? Apakah bilangan itu berbentuk bulat seperti bakso atau berbentuk seperti bola pingpong? Bakso bulat seperti bola pingpong. Atau berbentuk seperti uh, tahu bulat seperti ini. Semuanya enak ya. Tapi bukan itu yang Bapak maksud tentang bilangan bulat. Bilangan bulat adalah bilangan utuh yang bulat berdiri sendiri ya. Bilangan itu ciri-cirinya adalah yang pertama, dia tidak berbentuk desimal. Seperti angka-angka berkoma-koma seperti ini, bukan ya. Atau juga berbentuk pecahan seperti angka-angka seperti ini, juga bukan. Bilangan bulat itu bilangan yang terdiri dari bilangan positif, 0, dan negatif. Dia mencakupi seluruh jenis bilangan yang ada. Artinya bilangannya itu bilangan bentuk positif, 0, dan negatif. Nah, ini kita bisa lihat visualisasinya seperti ini. Kita kan bisa melihatnya dalam bentuk garis bilangan seperti ini. Jadi bilang bulat itu di tengah-tengahnya ada bilangan 0, kemudian ke kanan itu ada bilangan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, sampai seterusnya, sampai berapapun, tak terhingga. Di sebelah kiri ada bilangan negatif, ada minus 1, minus 2, minus 3, minus 4, minus 5, minus 6. Seperti yang aku bilang tadi, bilangannya terdiri dari bilangan positif. Nah, positif tandanya seperti ini, bisa disebut juga dengan plus, atau juga negatif seperti ini. Ya, disebut juga dengan minus ya. Nah, kita kembali ke gambar tadi lagi, gambar garis bilangan. Nah, kita lihat di sini, bilangan bulat positif jika dia selalu bergerak ke kanan, maka semakin ke kanan semakin besar. Semakin ke kanan semakin besar ya. Semakin ke kanan ada 7, 8, 10, 200, 300, 1000, 1500, 100.000, 1 juta, 1 miliar, dan seterusnya sampai tak hingga. Kemudian sebaliknya, kalau dia semakin ke kiri, itu dia semakin kecil. Ada minus 1, minus 10, minus 11. Semakin ke kiri dia akan semakin kecil nilainya. Di tengah-tengahnya ada angka 0. Angka 0 apakah bilangan positif atau negatif, Pak? Bukan bilangan positif atau negatif. Angka 0 adalah bilangan netral. Dia tidak memihak pada siapapun. Tidak ada yang menyebutnya positif 0. Atau tidak ada juga yang menyebutnya negatif 0. Itu tentang bilangan bulat. Nah, kemudian selain bilangan bulat, teman-teman juga harus memahami dalam SMP ini ada jenis-jenis bilangan yang lain. Ya, ada bilangan cacah. Apa itu bilangan cacah? Bilangan cacah adalah bilangan yang terdiri dari angka 0, 1, 2, 3, dan seterusnya. Dia dimulai dari angka 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, dan seterusnya. Itu bilangan cacah. Seperti ini dia. Kemudian juga ada bilangan asli. Bilangan asli itu terdiri dari angka 1, 2, 3, 4, 5, 6, dan seterusnya. Dia dimulai dari angka 1. Ya, kalau tadi cacah bilangan angka 0, kalau asli dimulai dari angka 1. Nah, seperti ini. Selanjutnya ada bilangan ganjil. Nah, teman-teman pasti sudah tahu bilangan ganjil. Bapak hanya mengingatkan bilangan ganjil itu adalah terdiri dari bilangan yang tidak bisa dibagi dua. Kalau dibagi dua dia akan menjadi desimal atau berkoma. Nah, seperti ini 1, 2, 3, 1, 3, 5, 7, 9, dan seterusnya. Kemudian juga ada bilangan genap. Nah, seperti ini bilangan genap ada di atas ya, ada di sini gambarnya, coba dilihat. Ada 2, 4, 6, 8, 10, 12, dan seterusnya. Kemudian ada juga bilangan prima. Apa itu bilangan prima? Bilangan prima adalah bilangan yang hanya bisa dibagi satu dan dirinya sendiri. Hanya bisa dibagi satu dan dirinya sendiri. Dia dimulai dari angka 2. Ya. Kalau satu enggak, satu bisa dibagi satu dan juga bisa dibagi dirinya sendiri, itu juga satu juga. Berarti bilangan satu tidak termasuk bilangan prima. Bilangan prima dimulai dari angka 2,
Angka 2 bisa dibagi 1, oke, 2 bagi 1, 2. Juga bisa dibagi 2 dirinya sendiri. Selanjutnya ada 2, 3, 5, 7, 9 bisa nggak? 9 bisa dibagi 1, bisa dibagi 9, tetapi juga bisa dibagi 3. Berarti 9 bukan bilangan prima. Selanjutnya ada 11, ada 13, ada 17, ada 23, ada 29, ada 31, dan seterusnya. Teman-teman bisa melanjutkan lagi bilangan prima tersebut. Oke, itu tentang bilangan-bilangan dan jenis-jenis bilangan. Nah, teman-teman sudah paham bukan? Nah, sekarang kita lanjut materi kita tentang membandingkan dan mengurutkan bilangan bulat. Oke, cukup. Kita akan membandingkan bilangan bulat. Nah, sebelumnya teman-teman sudah pernah tahu kan, pernah lihat ini tanda apa ini, atau seperti ini, atau seperti ini. Kalau ini apa? Ini lebih kecil ya, lebih kecil dari, lebih kecil. Kalau ini tanda lebih besar. Kalau ini tanda begini deh. Ini tanda sama dengan ya. Nah, kita akan menggunakan tanda-tanda ini untuk membandingkan bilangan bulat ya. Misalnya ada bilangan 7 dan 9. Isi titik di sini. Berapa? Ayo. 7 titik-titik 9. Berarti 7 lebih besar atau lebih kecil? Lebih kecil. Berarti kita menggunakan tanda ini. 7 lebih kecil daripada 9. Kemudian contohnya lagi ada 4 titik-titik 1 ya. 4 dengan 1 lebih besar atau lebih kecil? Oke, 4 adalah lebih besar daripada 1 ya. Berarti kita ganti dengan tanda yang ini, lebih besar. Nah, kalau kita misalnya menggunakan minus gimana teman-teman ya? Itu yang akan kita bahas nantinya. Oke. Ini Bapak hapus dulu yang di sini biar kita lebih luas ya. Kemudian misalnya ada minus 1 dengan minus 5. Nah, ayo ya. Mana yang lebih kecil, minus 1 atau minus 5? Nah, teman-teman bisa gunakan garis bilangan tadi ya. Dia ada 0, ada 1, ada 2, ada 3, ada 4, ada 5, 6, dan seterusnya. Di sini ada minus 1, minus 2, minus 3, minus 4, minus 5, minus 6, dan seterusnya juga. Nah, tadi kan kalau semakin ke kanan berarti semakin besar. Kalau semakin ke kiri semakin kecil. Nah, berarti kalau misalnya minus 1 titik minus 5, tandanya apa? Minus 1 di sini. Minus 5 di sini. Berarti minus 1 kan lebih ke kanan ya, lebih ke kanan daripada minus 5. Berarti tandanya adalah minus 1 lebih besar daripada minus 5. Oke. Kalau misalnya ada 7 titik-titik minus 13 misalnya. Wah, ini lebih jomplang lagi gitu. 7 berarti taruhnya di sini nih, ada 7 di sini. Minus 13 bisa di sini. Bisa dilanjut di sini ada minus 13. Nah, berarti kalau 7 lebih kanan dan ini lebih di kiri berarti yang 7 itu adalah lebih besar ya daripada minus 13. Coba misalnya lagi di sini minus 2 dengan 0, mana yang lebih besar?
atau mana yang lebih kecil ini? Tanda apa yang kita akan gunakan? Tanda ini atau tanda ini? Oh, siap. Kalau di sini kan ada -2 di sini. 0 di sini. Di sini. Berarti yang lebih besar adalah kanan. Yang lebih kecil adalah -2. Berarti kita tulisnya adalah -2 pasti lebih kecil daripada 0 gitu. Kemudian contohnya satu lagi. -20 dengan -15. Ayo, tanda apa yang kita gunakan? Biasanya kita kurungkan ya. -20 dengan -15, mana yang kita gunakan? Ya, benar. -20 pasti lebih kecil karena dia mungkin di sini -20-nya, di sininya ada -15-nya. Nah, kan yang di kanan lebih besar. Yang kecil, yang di kiri lebih kecil, berarti -20 lebih kecil daripada -15. Untuk lebih pahamnya saya akan kerjakan contoh-contoh soal berikut yang sudah Bapak siapkan di worksheet-nya. Kan ya, mengurutkan bilangan bulat. Misalnya ada dikasih acak, misalnya ya, dikasih acak ada -2, ada 8, ada 7, ada 0, ada 1, ada -3, ada -12. Nah, angka ini. Ada angka-angka seperti ini. Urutkanlah, misalnya urutkan secara naik. Apa itu naik? Teman-teman, kalau naik dari atas ke bawah atau bawah ke atas? Naik adalah dari bawah ke atas. Berarti kalau dari bawah ke atas berarti, atau dari rendah ke tinggi. Nah, berarti dimintanya diurutkan, kalau secara naik berarti urutkan secara naik ya. Kalau secara naik berarti dari rendah ke tinggi. Mana yang lebih rendah nih? Yang paling rendah adalah -12 ya, yang paling rendah -12. Kemudian setelahnya itu ada -3. Kemudian selanjutnya ada -2. Kemudian selanjutnya ada 0, ada 1, ada 8. Bukan, 7 dulu. 7, ada 8. Itu mengurutkan secara naik ya. Kemudian kalau mengurutkan secara turun ya dibalik aja. Kalau mengurutkan secara turun misalnya, secara turun berarti kan dari tinggi ke rendah. Ya, teman-teman bisa tuliskan di sini jawabannya. Tinggal dibalik aja, atau yang mana yang paling besar di sini angkanya. 8 ya. 8. Kemudian mana lagi? 7. Kemudian mana lagi paling tinggi lagi? 1 berarti kan? 1 dan 0. Berarti setelah 0 ada -2 dulu, -3, -12. Itu mengurutkan bilangan bulat. Kan ya, mengurutkan bilangan bulat. Misalnya ada dikasih acak, misalnya ya, dikasih acak ada -2, ada 8, ada 7, ada 0, ada 1, ada -3, ada -12. Nah, angka ini. Ada angka-angka seperti ini. Urutkanlah, misalnya urutkan secara naik. Apa itu naik? Teman-teman, kalau naik dari atas ke bawah atau bawah ke atas? Naik adalah dari bawah ke atas. Berarti kalau dari bawah ke atas berarti, atau dari rendah ke tinggi. Nah, berarti dimintanya diurutkan, kalau secara naik berarti urutkan secara naik ya. Kalau secara naik berarti dari rendah ke tinggi. Mana yang lebih rendah nih?
Yang paling rendah adalah minus 12 ya, yang paling rendah minus 12. Kemudian setelahnya itu ada minus 3. Kemudian selanjutnya ada minus 2. Kemudian selanjutnya ada 0, ada 1, ada 8. Bukan, 7 dulu. 7, ada 8. Itu mengurutkan secara naik ya. Kemudian kalau mengurutkan secara turun ya dibalik aja. Kalau mengurutkan secara turun misalnya, secara turun berarti kan dari tinggi ke rendah. Ya, teman-teman bisa tuliskan di sini jawabannya. Tinggal dibalik aja, atau yang mana yang paling besar di sini angkanya. 8 ya. 8. Kemudian mana lagi? 7. Kemudian mana lagi paling tinggi lagi? 1 berarti kan? 1 dan 0. Berarti setelah 0 ada minus 2 dulu, minus 3, minus 12. Itu mengurutkan bilangan bulat.